Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Fredika Jaludin. Saya kelas 4 S4C. Dan di sini saya akan membuat skenario layanan penguasaan konten menyangkut keterampilan belajar. Di sini latar belakang skenario ini saya akan membuat kepada siswa kelas 11 IPA C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Baik. Sebelum kita awali pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan agama masing-masing. Dipersilakan. Oke. Berdoa selesai. Oke. Apa kabar anak-anakku? Baik ya. Alhamdulillah kalau pada baik. Di sini Bapak senang sekali melihat anak-anakku pada sehat semua, sehat jasmani maupun rohani. Oke, sebelumnya Bapak ingin memperkenalkan diri Bapak. Perkenalkan, nama Bapak Eko Fredika Jaludin, bisa dipanggil dengan sebutan Bapak Eko. Baik. Oke, di sini Bapak ingin memberikan layanan konten. Sebelumnya ada yang udah tahu tentang apa itu layanan konten? Oke, belum pada tahu ya? Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang layanan konten ini. Layanan konten ini adalah bantuan yang diberikan kepada individu untuk menguasai kemampuan atau kompetensi konten tertentu melalui kegiatan belajar dengan tujuan untuk menambah wawasan dan pemahaman, mengarahkan penilaian dan sikap. Menguasai cara diharapkan benar-benar aktif untuk mengikuti dan menjalani semua kegiatan yang ada dalam proses layanan. Di dalam proses layanan ini ada asas kegiatan. Ini dilandasi oleh asas kesurelaan, keterbukaan dari peserta layanan. Oke, semuanya. Apakah sudah siap untuk belajar? Oke, saya rasa sih siap ya. Oke. Kita akan membahas mengenai cara memahami pelajaran. Ternyata untuk memahami pelajaran banyak tips dan triknya. Untuk memahami materi, kita harus tahu dong mempunyai berbagai persiapan dan melakukan usaha. Materi bukan hanya dihafal melainkan dipahami konsepnya. Lebih baik lagi jika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa kalian masih sulit memahami materi ini? Oke. Baik, anak-anakku, ada beberapa tips and trik untuk memahami pelajaran. Yang pertama, niat. Oke. Yang kedua, pertama niat dan berdoa. Yang kedua, cari tahu nih cara belajar semua orang punya cara masing-masing untuk memahami cara belajarnya. Dan yang ketiga, pusatkan perhatian pada guru-guru. Keempat, catat penjelasan yang penting nih. Yang kelima, garis bawahi poin dalam buku pelajaran. Yang keenam, harus selangkah lebih maju. Jangan hanya stop di situ aja dalam menerima. Jangan diam, berusaha untuk mencari tahu. Intinya tuh,
Dan yang ketujuh, sini belajar secara mandiri dan kelompok. Dan terakhir, ikut les atau berlangganan di bimbel online. Apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Nama coba Ronald. Ronald ya. Ingin bertanya apa? Cara belajar berbeda-beda maksudnya? Oh iya. Cara belajar yang berbeda-beda. Di sini kamu tahu kan, setiap orang mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. Cara belajar yang berbeda, kamu harus tahu nih, apa nih, kemampuan kamu di mana. Apakah cara belajarnya bisa di visual atau audio atau di tipe kinestik. Oke. Di sini saya berikan contoh dulu. Cara belajar setiap orang berbeda-beda emang ya. Ada yang visual, belajar lebih mudah ketika dia melihat sendiri, misalnya dengan membuat buku. Ada yang audio, belajar lebih mudah dengan cara mendengarkan, lebih menangkap. Yang terakhir ada tipe kinestik. Tipe kinestik ini belajar dengan cara praktek langsung atau bergerak, tak mau diam ya. Nah, ketiga, tipe ini kalian ada di tipe mana? Apakah mengerti, Rana? Oke, baik. Jadi untuk memahami pelajaran sangat mudah ya anak-anak ya. Ada tips and trick. Di sini Bapak akan memberikan suatu motivasi untuk anak-anak. Saya akan memberikan gambaran ketika anak-anak sedang berburu di hutan, berburu kijang. Ketika kijang itu sudah kita tangkap, apa kita diamkan saja? Pasti kalau didiamkan bakal lepas dong ya. Oke. Di sini kijang ini kita ikat dengan tali, kita ikat ke pohon. Supaya apa? Supaya tidak kabur. Nah, begitu pula dengan ilmu ketika kita sudah dapat, kan hanya diam, hanya cuma didengarkan saja. Kita tulis di buku, karena apa? Manusia ini sifatnya sifat lupa. Oke. Dan saya kan memberikan suatu motivasi. Bung Karno pernah mengatakan, berikan saya 10 pemuda, maka aku akan goncangkan dunia. Jadi anak-anak betapa pentingnya tuh pemuda. Baik, motivasi Bapak sampai sini. Coba Bapak mau tes nih, bagaimana cara kamu memahami pelajaran selama ini. Oke, Sofi, setelah dijelaskan cara belajar kamu seperti apa? Cara belajar kamu seperti visual. Oke. Kamu suka apa? Suka menulis, baca buku. Ya, itu emang sip buat kamu. Emang itu cara belajar kamu seperti itu ya. Oke, baik. Baik, anak-anakku, inti dari pembahasan hari ini adalah kita harus berusaha memahami setiap penjelasan guru. Untuk dapat memahami perlu adanya persiapan dan trik untuk memahami pelajaran-pelajaran ini. Ya. Setelah dipahami, kita catat. Setelah dicatat, kita garis bawahi mana yang penting, yang penting-pentingnya saja. Oke, baik. Sampai sini, mudah-mudahan anak-anakku
bisa dipahami, karena waktu sudah terbatas. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.